Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Nah, kira-kira hari ini ada yang tidak masuk nggak? Ada. Siapa sakit? Sakit. Atas nama? Fatma Poye. Oke, Fatma Poye. Tadi kata kalian sudah ngechat atau gimana gitu? Sudah. Terus apa kata dia? Sakit. Yang ngatain itu ibunya atau dia? Ibunya. Oke, sakit ya. Nah, berhubung ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi ada yang kenal saya? Belum. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, maka saya izin memperkenalkan dulu ya. Bisa? Bisa. Saya izin berdiri, boleh? Boleh. Oke, hai semua. Hai. Perkenalkan, nama saya Sri Amelia Sidiki. Kalian bisa panggil saya Ibu Amel. Nah, di sini saya akan mengajar kelas 7 dan 8. Nah, berhubung hari ini saya masuk di kelas pertama kalian, dan terlebih dari itu kita berdoa dulu. Nah, kira-kira ada yang bisa memimpin doa tidak? Saya. Oke, silakan pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita berdoa, saya mau absen dulu adik-adik. Oke. Yang pertama, Tiara Hulopi, Hadir, Bu. Adelinda Lango, Hadir, Bu. Julvia S. Pongolio, Hadir, Bu. Fatma Poiye. Sakit. Oke, jadi jumlah kalian tuh 5 orang ya. Nah, sebelum kita pembelajaran, kira-kira ada yang tahu materi hari ini apa? Tidak. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu produk ramah lingkungan. Nah, produk ramah lingkungan akan kita bahas dalam 4 kali pertemuan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran Oke, tujuan pembelajaran kita bisa baca ya. Setelah melakukan kegiatan studi, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri teknologi ramah lingkungan. Terus yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak teknologi tidak ramah lingkungan. Terus peserta didik juga dapat menjelaskan bagaimana proses pembuatan produk ramah lingkungan dan contoh-contoh produk ramah lingkungan. Nah, sebelum saya mengawali pembelajaran pada hari ini, adik-adik tahu tidak apa itu produk ramah lingkungan? Produk yang bisa didaur ulang. Oke, produk bisa didaur ulang. Ada lagi yang berpendapat lain? Nah, dari adik siapa? Julvia. Oke, adik Julvia. Kira-kira adik Julvia kenapa bilang bahwa produk ramah lingkungan itu adalah produk yang bisa didaur ulang? Contohnya apa? Tempat sampah yang terbuat dari botol plastik, botol aqua. Oke, ada lagi? Tidak. Oke. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan ya bahwa sebenarnya produk ramah lingkungan adalah barang dan jasa yang termasuk teknologi yang telah menyenangkan prinsip pelestarian dan pengelolaan. Nah, maksudnya di sini kalian pernah lihat contoh dari produk itu biasa belanja di Alfamart, itu kan ada tas. Nah, itu adalah tas di mana dikatakan bahwa tas itu bisa kita pakai berulang-ulang kali. Itu juga termasuk salah satu produk ramah lingkungan. Terus botol yang biasa kalian bawa itu air minum. Apa sih namanya? Botol air minum yang kecil gitu, yang botol air minum yang biasa dikatakan milenial sekarang. Tumbler. Tumbler. Itu juga termasuk produk ramah lingkungan. Oke. Nah, baik, sebelum itu
kira-kira dari beberapa referensi atau biasa di rumah kalian pernah menggunakan tas apa saja kalau belanja di pasar? Belanja di pasar atau pergi menemani ibu itu juga kan bawa tas belanja, itu kan itu juga termasuk keranjang. tas keranjang. Apa lagi selain tas keranjang? Nah, pokoknya yang berbau, maksudnya yang berbau pengelolaan dan pelestarian itu termasuk produk ramah lingkungan. Oke, baiklah, kita akan memulai pembelajaran yaitu tentang produk ramah lingkungan. Oke. Baik, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya menutup pembelajaran, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa itu produk ramah lingkungan? Mungkin saya mulai dari Saudara Jia, kira-kira dari pembelajaran kita sekitar 3 menit itu apa yang adik Jia dapatkan? Kira-kira rangkuman apa yang bisa adik Jia Zulfia? Oke, dipersilakan. Mungkin contohnya atau jelaskan apa itu produknya. Ciri-ciri produk ramah lingkungan itu Oke. tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Terus? Kedua, proses uji cobanya tidak melibatkan binatang. Ketiga, memanfaatkan bahan kemasan ramah lingkungan dari hasil daur ulang. Keempat, produk kemasannya bisa didaur ulang setelah digunakan. Oke, ada lagi? Adik Deli? Adik Deli, kira-kira apa yang telah Adik Deli dapatkan setelah pembelajaran dan saya jelaskan tadi tentang produk ramah lingkungan? Itu kenapa produk ramah lingkungan itu penting. Itu dapat membantu mengurangi polusi dan pencemaran. Polusi adalah masalah besar yang mengancam masa depan kita. Namun jika lebih banyak orang memilih produk ramah lingkungan melakukan penghijauan, maka kita semakin terhindar dari bencana alam lebih besar. Oke, itu rangkuman dari Adik Deli. Terus kalau Adik Tia gimana? Oke, mungkin itu yang bisa kalian tangkap dari rangkuman tersebut ya. Nah, sebelum saya akhiri juga, saya ada tugas untuk kalian. Mohon dicatat ya dan dikerjakan di rumah. Itu adalah PR. Nah, PR-nya carilah contoh produk ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan, bawa, terus jabarkan dan paparkan di depan kelas. Boleh? Boleh. Nah, boleh bukunya disimpan di tas masing-masing, alat-alat yang ada di itu. Terus tempat duduk kalian dirapikan lagi, yang berserakan di meja. Oke, dirapikan, baik. Nah, jadi sebelum itu ada yang ingin bertanya? Oke, sudah paham ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, itulah hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuannya sudah tercapai juga ya. Dimana kalian sudah bisa menjelaskan apa itu produk ramah lingkungan, memberikan contoh. Terima kasih banyak. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan ya. Hari Selasa. Oke. Mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditutup dengan berdoa. Teman-teman, saya akan berdoa ya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Alhamdulillah.